kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ini sendiri dalam menyebarkan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan dimulai pada masa ekspansi maritim pada abad ke-15 hingga ke-17, didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah semangat misionaris yang tumbuh kuat seiring dengan perkembangan agama Kristen di Eropa. Pada masa itu, para pemimpin agama dan kerajaan Eropa percaya bahwa mereka memiliki tugas ilahi untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia, terkhususnya di wilayah-wilayah yang belum mengenal agama tersebut. Selain itu, kedatangan bangsa Eropa juga dipengaruhi oleh persaingan antar agama, yakni Katolik dan Protestan, yang semakin memanas setelah reformasi Protestan pada abad ke-16. Negara-negara Katolik seperti Spanyol dan Portugis melihat penyebaran agama sebagai cara untuk memperluas pengaruh mereka sekaligus melawan pengaruh Protestan. Sebaliknya, negara-negara Protestan seperti Belanda dan Inggris juga berlomba-lomba untuk menyebarkan agama mereka untuk menandingi kekuatan Katolik pada saat itu. Di samping misi keagamaan, kedatangan bangsa Eropa tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Mereka memanfaatkan penyebaran agama untuk memperkuat hubungan dengan penduduk lokal, memfasilitasi perdagangan, dan memperluas kolonialisasi. Masa Portugis dalam menyebarkan agama Katolik. Masa Portugis di Nusantara pada abad ke-16 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah penyebaran agama Katolik. Kedatangan Portugis tidak hanya bertujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, tetapi juga membawa misi keagamaan. Agama Katolik mulai diperkenalkan kepada masyarakat lokal melalui kehadiran para misionaris seperti anggota Ordo Fransiskan, Dominikan, dan Yesuit. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Ia berperan penting dalam menyebarkan ajaran Katolik, terutama di Ternate, Ambon, dan sekitarnya. Meskipun kekuasaan Portugis di Nusantara hanya berlangsung singkat, pengaruh agama Katolik yang mereka bawa masih dapat dirasakan hingga saat ini. Beberapa komunitas Katolik di wilayah seperti Flores, Timor, dan Ambon adalah bukti nyata dari warisan ini. Masa Portugis mencerminkan bagaimana kolonialisme, perdagangan, dan misi keagamaan saling berhubungan dalam membentuk sejarah agama di Nusantara. Pada masa VOC, di Nusantara, penyebaran agama Kristen Protestan menjadi salah satu bagian dari kebijakan kolonial Belanda. VOC yang berdiri pada abad ke-17 tidak hanya bertujuan untuk berdagang, tetapi juga membawa pengaruh budaya, politik, dan agama ke wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Penyebaran agama Kristen Protestan pada masa ini memiliki hubungan erat dengan kekuatan politik VOC. Daerah-daerah yang menjadi pusat kekuatan VOC seperti Batavia, Ambon, dan Maluku menjadi wilayah utama pada misi keagamaan yang dilakukan oleh VOC. Namun, penyebaran agama ini tidak berjalan mulus. Banyak masyarakat lokal yang menolak konversi agama karena tidak memiliki tradisi keagamaan yang kuat, seperti Islam contohnya, Hindu, dan kepercayaan animisme lokal. VOC menggunakan berbagai pendekatan, termasuk memberikan keuntungan politik dan ekonomi kepada mereka yang memeluk agama Kristen. Selain itu, VOC juga memberlakukan kebijakan intoleransi terhadap agama Katolik yang dianggap sebagai saingan dari agama Protestan. Hal ini terutama terlihat setelah VOC berhasil mengusir Portugis dari beberapa wilayah di Indonesia. Secara keseluruhan, penyebaran agama Kristen Protestan pada masa VOC tidak hanya dipengaruhi oleh misi keagamaan, tetapi juga oleh kepentingan politik dan ekonomi perusahaan dagang Belanda ini. Dampak sosial dalam penyebaran agama. Munculnya komunitas agama baru. Yang pertama, penyebaran agama Katolik. Agama Katolik pertama kali diperkenalkan oleh Portugis pada abad ke-16 dengan misionaris seperti Franciscus Xaverius yang berperan penting dalam mengkristenkan masyarakat di Maluku, yang mana misinya ini berhasil mengubah beberapa bangsawan lokal termasuk Sultan Ternate yang menjadi salah satu pengikut Katolik. Yang kedua, penyebaran agama Kristen Protestan. Setelah kedatangan Belanda, penyebaran Kristen Protestan mulai terjadi.
pada masa VOC, dan VOC menggantikan misionaris Katolik dengan pendeta Protestan dan mengeluarkan larangan terhadap praktik Katolik yang menyebabkan konflik antar kedua kelompok. Dan yang ketiga, struktur sosial baru. Kedatangan misionaris Eropah yang menciptakan kelompok sosial dalam berdasarkan agama yang membagi masyarakat menjadi golongan Eropah, timur asing, dan pribumi. Hal ini juga memicu mobilitas sosial yang menyebabkan elit terdidik dan berpengaruh dalam pergerakan nasionalis di kemudian harinya. Dampak budaya dari penyebaran agama. Adanya perubahan dalam budaya lokal. Yang pertama, adaptasi budaya. Proses akulturasi antara ajaran Kristen dengan budaya lokal yang menghasilkan perubahan dalam praktik keagamaan dan budaya masyarakat. Misalnya, elemen-elemen ritual lokal seringkali diintegrasikan ke dalam praktik-praktik Kristen. Dan yang kedua, bahasa dan pendidikan. Misionaris juga berkontribusi pada pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dan mengajarkan ajaran-ajaran Kristen dan memperkenalkan sistem pendidikan yang baru yang mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Dan yang terakhir, pengaruh arsitektur dan seni, yaitu dibangunnya gereja-gereja oleh misionaris Eropah yang menjadi pusat komunitas dan simbol kekuasaan agama baru. Selain itu, seni dan musik gereja mulai mempengaruhi tradisi lokal dan menciptakan bentuk seni yang baru yang menggabungkan elemen Eropah dan lokal.